Bab 546, Bilah Angin Hitam. Hah. Di paviliun yang elegan dan penuh cita rasa di puncak gunung, Humeyer terhuyung-huyung ke meja batu tempat dia berceceran, bermandikan warna merah. Kulit halusnya kini berubah menjadi sakit-sakitan. Suara mendesing. Seseorang berwarna biru melintas. Kakak laki-laki kedua, Liu Su, tersentak melihat luka-lukanya. Adik perempuan Meyer. Apa yang terjadi? Apakah Kuilang dan Yueling menyerangmu saat kamu berurusan dengan bajingan itu? Mereka tidak perlu melakukannya. Ini semua salah si bajingan busuk itu. Dia mempermainkan kita. Humeyer menggelengkan kepalanya sambil meratap. Ini pasti tahun paling sialku. Aku baru saja bertemu monster. Monster yang hampir mencabik-cabikku. Liu Su bertanya. Adik perempuan, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti apapun. Hahaha. Kamu bukan satu-satunya. Dia seharusnya menjadi anak domba yang lemah. Namun di balik itu semua, dia adalah monster yang siap menerkam. Saya tidak akan pernah mengambil risiko hari ini jika saya mengenalnya apa adanya. Humeyer menghela nafas dengan wajah sedih. Setelah cukup mengeluh, dia merinci pertempurannya kepada Liu Su. Liu Su tercengang. Bocah itu lebih kuat darimu. Bagaimana? Menurutmu kenapa lagi dia membuatku tidak bisa bergerak dalam satu gerakan? Saya tidak bisa menolak sama sekali. Humeyer menghela nafas. Liu Su mondar-mandir di sekitar paviliun. Wajahnya berat. Dengan kekuatan seperti Zuo Fan, ini mengubah banyak hal. Bagaimanapun juga, pemimpin sekte membawanya masuk karena suatu alasan. Tapi mengapa membuangnya ke kantor tenaga kerja? Apa yang sedang dilakukan pemimpin sekte? Kakak kedua, jangan gegabah. Humeyer memotong pikirannya. Kita tidak bisa mengalahkan orang itu. Jadi jangan mengejeknya. Kita sudah berada dalam sisi buruknya mulai hari ini. Tapi jangan melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Jadi, ini adalah sekte iblis perencana. Tidak peduli betapa hebatnya dia. Dia masih membutuhkan pijakan yang stabil untuk berdiri tegak. Apa yang luput dari pemahamanku adalah rancangan pemimpin sekte yang berputar di sekelilingnya. Apakah ini akan mempengaruhi seleksi elit? Mata Liu Su berbinar. Ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti urusan murid. Saya akan membahasnya dengan master dan mendengar pendapatnya. Humeyer berseru. Yang mulia Si. Ya. Liu Su mengangguk. Biarkan dia menyelidiki pentingnya Zuo Fan bagi pemimpin sekte dan kami hanya akan memintanya atau kakak senior elit untuk menangani bocah itu, tergantung pada seberapa besar pemimpin sekte menghargainya. Jika pemimpin sekte mengincarnya, kami akan memblokir kantor tenaga kerja dan dia tidak akan mendapat manfaat apapun untuk meninggalkan tempat ini. Tanpa alasan untuk mendasarkan kebangkitannya. Dia akan terjebak di sana selamanya. Humeyer mengangguk dan senyum menawannya kembali. Namun segera digantikan dengan kerutan. Tetapi dengan kekuatannya, dia hanya perlu menantang murid batiniah di hadapan para tetua dan yang mulia dan dia keluar. Apalagi kompetisi kita 3 bulan lagi. Dia adalah ancaman terbesar kita. Hahaha. Itu lebih mudah. Jika kita bertemu dengannya, kita akan kalah. Liu Su berkata. Humeyer masih bingung. Liu Su berseri-seri. Adik perempuan. Semua orang yang masuk ke kantor tenaga kerja adalah penjahat atau orang yang ditolak. Tipe pertama akan mati karena usia tua dan terjebak di sana selama sisa hidup mereka atau mendapatkan cukup pahala untuk memulihkan status mereka. Persisnya bagaimana Kuilang dan Yueling menciptakan lingkaran Asura. Pekerja adalah anak tangga terbawah. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja.
Seberapa kuat mereka? Mereka tidak akan pernah menjadi murid lagi. Hanya tetua atau yang mulia yang melindungi murid batin yang berharga. Zuo Fan adalah seorang guru tetapi bukan penjahat. Itu berarti dia lebih rendah dari serangga. Jadi tidak peduli seberapa besar dia membuktikan kekuatannya. Dia akan menjadi yang mulia atau paling tua. Kecuali apa? Hu Meier bertanya dengan penuh semangat. Liu Su menggelengkan kepalanya. Adik perempuan Meier. Itu tidak masalah. Itu tidak mungkin. Kecuali dia membalikkan dunia dan membuat seluruh sekte mengakuinya. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi elit. Mereka bilang yang mulia juga berasal dari kantor tenaga kerja. Dengan kekuatan yang tak terhentikan. Yang tertinggi di sekte tersebut. Namun meski begitu, dia masih seorang yang mulia yang gagal menjadi pemimpin sekte. Ini adalah aturan yang tidak berubah selamanya. Hu Meier mengangguk. Itu berarti Zuo Fan dan kita tidak akan pernah bertemu. Seharusnya begitu. Tapi aku khawatir pemimpin sekte membawanya ke sini bukan untuk berurusan dengan murid tapi orang tua itu. Mata Liu Su berbinar. Jika situasi mereka tidak beres, struktur kita akan berubah. Hu Meier mengangguk setelah jeda. Sementara itu, di balik batu nisan, di mana yin paling kental, seorang lelaki dan perempuan muncul entah dari mana. Aduh gelombang. Yuer bersin karena angin yang menggigit. Memeluk dirinya sendiri karena kedinginan. Seramnya tempat ini membuatnya merasa terancam. Bersin adalah tanda yang paling jelas. Bahkan pada budidaya surga mendalam lapisan keenam, angin dingin benar-benar berhasil menembus tubuhnya. Zuo Fan memiliki senyuman yang tak terlukiskan. Mulai sekarang, kamu akan berada di bawah bimbinganku. Anda harus mengikuti kata-kata saya sampai tuntas. Tidak peduli apakah jalannya terjal, menyiksa, atau mematikan. Anda akan patuh. Dan sadarkan diri Anda bahwa seseorang akan menyelamatkan Anda. Aku telah membuat penghalang yang tidak akan pernah ditemukan oleh mereka berdua. Mengerti? Ya. Yuer mengangguk dengan wajah kaku. Mengabaikan nasibnya yang mengerikan. Zuo Fan berseri-seri. Tidak ada pertanyaan. Seberapa kuat yang kamu dapatkan atau tingkat kelangsungan hidupmu? Tidak ada. Yuer berkata. Mengetahui bahwa kamu dapat memulihkan meridianku untuk membuatku terus berkultivasi sudah cukup. Tidak ada hal lain yang penting. Zuo Fan tersenyum. Bagus. Dia memberi isyarat dan menunjuk. Tempat yin. Gerbang surga. Lolongan hantu. Berkumpullah di dalam diriku. Angin kencang menerpa tubuhku. Robeklah langit. Hancurkan dunia ini. Udara berkilauan di bawah pandangan Yuer yang tidak percaya dan sebuah pintu setinggi 2 meter muncul. Itu terbuka dengan derit untuk mengungkapkan apapun kecuali jurang hitam dan angin menderu seperti jeritan bansi. Yuer berdiri membeku di depan pintu yang menakutkan dan es terbentuk di tangannya. Merampas perasaannya dari pintu itu. Yuer kehilangan ketenangannya. Sekarang panik. Zuo Fan tersenyum. Ini adalah susunan kelas 7 yang telah saya siapkan. Arai angin hitam. Aku sudah mengumpulkan semua angin yang bertiup kencang. Yang terkuat di sini. Di tengah pemakaman. Memasuki tempat ini tulang dan uratnya akan patah seperti ranting. Jiwanya hancur lebur. Pikiran yang lemah akan berakhir tanpa jiwa hanya dengan melihat ke pintu. Tapi bukan kamu. Karena kamu punya keinginan mati. Yuer memalingkan wajahnya yang terkejut ke arahnya. Bagaimana dia mengetahui pikiranku? Zuo Fan melanjutkan. Sejak aku melihatmu, aku tahu karaktermu. Kejam hingga ekstrim dan terlebih lagi terhadap dirimu sendiri. Aku pikir kamu hanya bersikap keras. Tapi setelah semua yang terjadi padamu,
Aku tahu itu semua datang dari kemauanmu yang kuat. Karena kamulah adikmu berakhir di kantor tenaga kerja dan membuatmu merasa seperti beban. Anda bekerja keras untuk memenuhi harapannya dan juga sangat ingin berhasil atau mati saat mencoba. Jadi mungkin kematian akan membebaskannya dari beban ini. Itulah mengapa penyembuhan yang tidak sepenuhnya tidak membuatmu kecewa. Karena kamu adalah orang yang tersesat. Putus asa. Benar. Mata Zuo Fan menusuknya. Yuer balas menatap. Meskipun matanya terkejut, dia melihatku. Bahkan adikku pun tidak begitu mengenalku. Sekarang, temperamen ini cukup bagus. Sempurna untuk melatih seni bela diri peringkat teratas. Pedang angin hitam. Senyuman jahat khas Zuo Fan kembali beraksi. Tangannya memperlihatkan slip batu giok. Seni ini dilatih dengan angin yang menggigit di sini. Jauh lebih kuat dari pedang pemakan iblismu. Dan karena meridianmu sudah tertembak sejak awal. Yin yang merembes ke dalam dirimu ini adalah berkah tersembunyi dan kamu tidak membutuhkan bantuanku. Ikuti seni ini dan angin ini akan menjadi senjata paling mematikanmu. Yuer mengambil slip giok itu. Hendak membacanya. Ketika Zuo Fan melemparkannya ke dalam pintu. Tidak ada waktu. Segera ambil. Ah! Tangan iblis mendorong Yuer yang meratap ke neraka. Zuo Fan tetap tinggal dengan seringai lebar. Poin penting dari bilah angin hitam adalah tetap tenang dalam menghadapi kematian. Atau yang kedua panik, Yin akan melahapnya. Zuo Fan merencanakan agar Yuer mempelajari seni ini. Begitu dia melihatnya. Semua tindakannya mengarah pada titik ini. Bahkan tidak menyembuhkannya. Dia tidak picik, hanya kejam. Atau tidak peduli seberapa besar dia setuju. Saudara perempuannya tidak akan pernah membiarkannya. Bab 547 menyelidiki. Wu. Angin kencang menderu-deru di kuburan. Menyisir rambut putih dan membuat mereka menari. Zuo Fan memejamkan mata dan duduk di atas batu. Kemudian, dengan 2 kali goyangan ekor domba, dia mendapat lapisan lain di bawah ikat pinggangnya. Setelah campur tangan Hu Meier setengah bulan yang lalu, Zuo Fan akhirnya merasakan mencapai lapisan ke-8 lagi dan menggenggamnya. Dia menghela napas dan menatap warna hitam tak berujung di hadapannya. Angin terdengar seperti hantu yang meratap, menenggelamkan suara ayunan tajam yang samar. Yuer telah berada di sana selama setengah bulan. Minggu pertama hanya terdengar ratapan kesakitan. Tapi sekarang digantikan dengan suara ayunan pedang yang tajam. Zuo Fan menjadi bersemangat mengetahui bahwa Yuer telah menyatu dengan susunannya. Zuo Fan, selamat. Hanya dalam beberapa bulan Anda telah mencapai lapisan ke-8 dari tahap surga yang mendalam. Suara itu mengatakan satu hal dan nadanya mengatakan hal lain. Kental dengan sarkasme. Zuo Fan melihat bayangan kabur melayang. Getarannya sedingin es. Xie Wuyue. Zuo Fan berkedip. Bahkan sebagai jiwa, Zuo Fan mengenali suara itu. Xie Wuyue tersendat lalu membentak. Pemimpin sekte untukmu. Oh gelombang. Pemimpin sekte. Zuo Fan mengangguk. Angin apa yang membawa pemimpin sekte agung ke sini? Ya, hanya memeriksa kemajuanmu. Xie Wuyue menghela nafas. Kamu telah melakukannya dengan baik dari kelihatannya. Memonopoli kuburan untuk dirimu sendiri dan berkultivasi dengan damai. Tapi kamu tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kata-kataku. Kau melukaiku. Apakah aku tidak melakukannya saat kita berbicara? Zuo Fan menjulurkan dagunya. Xie Wuyue mencibir. Lalu menghela nafas. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Menempatkan beberapa susunan di sini. Zuo Fan. Kemana perginya api dari belakang klan Luo itu? Kenapa kamu begitu membosankan di sini? Tidak melakukan apa-apa.
Pemimpin sekte, apa yang memberimu ide itu? Anda menyuruh saya untuk mendapatkan pahala dan itulah yang saya lakukan. Zuo Fan membusungkan dadanya, menunjuk ke sekelilingnya. Apakah kamu ingin aku berjuang untuk mencapai para elit? Ini cepat, kasar, dan brutal. Tapi saya ragu itu niat Anda. Kalau semudah itu, aku pasti sudah menyuruhmu melakukannya sekarang. Mengapa lagi saya menempatkan Anda di sini untuk mendapatkan pahala? Xie Wuyue menghela nafas. Dengan seberapa dalam aliran air tenang dari sekte penipu iblis, penggunaan kekerasan akan berakhir dengan terkepung dari semua sisi. Mata Zuo Fan berbinar. Xie Wuyue mengangguk. Kamu orang yang cerdas dan seharusnya sudah bisa menebak sekarang mengapa aku mengampuni keempat omong kosong itu dan menjadikan mereka eksekutif. Bahkan mengiring mereka sebagai pemandu untukmu. Semua itu agar mereka dapat bekerja di bawah Anda dan mempermudah Anda. Menurutku mereka seharusnya mengumpulkan informasi menarik setelah sekian lama menguping. Sekte iblis berencana dipenuhi dengan faksi. Selain konflik para murid, ada juga para tetua dan yang mulia di belakang mereka. Seperti seleksi elit itu, menjadi elit akan membuat seseorang dihujani sumber daya. Dengan tuan mereka yang juga ikut terjun dalam kekayaan ini. Dengan melakukan tindakan ini, semua orang akan berusaha menangkapku. Lagi pula, pemimpin sekte tidak menginginkanku melakukan ini. Bayangan Xie Wuyue mengamatinya lama sekali. Dia akhirnya mengangguk. Zuo Fan, kamu sangat pintar. Berjuang untuk masuk ke sekte dalam. Anda akan memiliki tetua dan yang mulia yang ingin menerima Anda. Tapi bukan itu yang ingin saya lihat. Anda hanya akan diintegrasikan ke dalam sistem dan itu tidak akan mengubah apapun. Kebusukan telah membusuk di dalam sekte perencana iblis selama bertahun-tahun. Bahkan aku dan yang mulia pun tidak bisa menyentuh kepentingan orang-orang bodoh ini. Karena keegoisan mereka, para murid saling berkelahi dan akhirnya terlihat seperti sampah di luar. Kekuatan para murid telah merosot drastis sejak pertemuan naga ganda terakhir. Xie Wuyue diliputi kesedihan dan mengganti topik pembicaraan. Jadi ketika saya menyebutkan Anda kepada Yang Mulia, dia menempatkan Anda di kantor perburuhan untuk mengawasi Anda dan membebaskan Anda dari keadaan yang berombak karena tidak ada seorang pun yang datang dari kantor tenaga kerja yang akan menjadi elit. Kecuali jika Anda memiliki rasa hormat dari seluruh sekte. Itu berarti menggulingkan keegoisan para tetua dan Yang Mulia. Sekaligus menghancurkan mereka agar tunduk. Itu sama saja dengan menamparkan mereka dan membuat mereka berterima kasih padaku. Bukankah itu mustahil? Zuo Fan merenung, lalu menggelengkan kepalanya. Xie Wuyue tersenyum. Itulah sebabnya aku membawamu. Pada awalnya aku berpikir, aku hanya akan membawa Huangpu Qintian untuk masuk ke dalam elit. Tapi menyaksikan kemampuanmu, aku memutuskan untuk menjadi besar dan memintamu melakukan hal yang tidak terpikirkan. Saya ingin Anda duduk bersama para tetua dan yang mulia untuk mereformasi para elit sehingga pertemuan naga ganda berikutnya tidak akan menjadi kekalahan telak. Keinginan yang mulia bahkan lebih tinggi lagi untuk mereformasi seluruh sekte. Itu sebabnya dia mengirimmu ke kantor tenaga kerja. Kamu baru saja mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya padaku apakah aku siap. Zuo Fan menghela nafas. Xie Wuyue tertawa. Sekarang kamu mengerti segalanya. Jadi, bagaimana Anda akan berupaya mencapai prestasi itu? Zuo Fan cemberut. Xie Wuyue mengikuti matanya dan melihat lubang hitam dengan angin menderu. Tak paham. Dia menunggu penjelasan anak itu. Pemimpin sekte. Dalam kompetisi sekte dalam berikutnya saya akan membuat tantangan saya. Zuo Fan berkata. Xie Wuyue berkata.
Aku baru saja memberitahumu bahwa aku tidak akan menempatkanmu di sini jika itu hanya tentang tinju. Anda paling banyak akan menjadi seorang eksekutif atau penatua. Bukan aku yang bertarung, tapi murid sekte luar. Sambil menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum jahat. Xie Wuyue merenung, berseru, "Kamu ingin memukul orang-orang tua itu di depan umum dan mempengaruhi reputasi mereka. Tidak hanya itu, tapi selidiki juga batasannya. Dan aku juga tidak bisa mengambil sisi buruk semua orang, tapi menangkan satu faksi sambil menamparkan faksi lain. Aku baru saja mendapatkan sisi baik Kulilang dan Yueling, tuan mereka, Yang Mulia Bai dan Qi. Mereka telah kehilangan kepercayaan pada murid-murid mereka, tetapi saat ini, murid-murid batin mereka dikalahkan oleh perdebatan dengan Guihu. Jadi mereka buru-buru menjadikan lingkaran Asura sebagai pahala besar mereka untuk membawa mereka kembali. Aku mengerti rencanamu. Jadi aku akan meminta keduanya kembali sebagai murid dalam waktu singkat dan membentuk faksimu." Xie Wuyue mengangguk. Tapi detik berikutnya dia mengerutkan kening. Tapi bagaimana murid luar bisa mengalahkan murid dalam yang berpengalaman hanya dalam 3 bulan pelatihan? Hahaha, serahkan itu padaku, pemimpin sekte. Dan kompetisi itu hanyalah permulaan. Aku akan membuat seluruh sekte gemetar dan menghancurkan tempat para kakek tua. Tapi, apakah pemimpin sekte akan berbaik hati membantu ketika mereka mulai mengoceh? Zuo Fan mencibir. Xie Wuyue berkata, "Saya adalah pemimpin sekte perencana iblis dan harus dipatuhi. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu aturan kami?" "Tentu saja." Zuo Fan mengangguk. "Selama Anda berada dalam lingkup peraturan, saya ada di pihak Anda." "Musang sialan. Kamu ingin memanfaatkanku dan tetap tidak mau berusaha." Zuo Fan memutar matanya. Xie Wuyue menenangkannya. "Bahkan aku punya masalah. Anda orang yang cerdas dan bisa menggunakan aturan. Seperti bagaimana Yang Mulia dan Tetua tidak bisa menyentuh para murid. Pangkat yang lebih tinggi tidak bisa mengacaukan anak tangga yang lebih rendah. Masalah apapun akan ditangani dengan hukuman mati. Lebih baik ingat aturan penting ini dan gunakan dengan baik." Hahaha. Zuo Fan mengangguk, mencerminkan senyumnya. Xie Wuyue jelas ingin menghasutnya. "Silakan bunuh sepuasnya. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhmu. Bukan salahku kalau kamu adalah anak tangga terbawah yang pernah ada. Seorang guru. Anda dapat mengalahkan siapapun yang Anda inginkan. Bahkan membunuh mereka. Menang saja." Status terendah dalam sekte tersebut menjadi perisai terbaik Zuo Fan. Bekerja atas namanya untuk membersihkan sekte perencana iblis dari para bajingan egois itu. Adapun orang-orang lama yang dimaksud, mereka dengan senang hati tidak menyadari rencana kejam pemimpin sekte yang dia simpan untuk mereka. Masih bertengkar di antara mereka sendiri demi remah-remah. Bab 548, Pembunuh. Salam Tuan. Tetua Agung. Tetua Kedua. Salam Tuan. Yang Mulia Si. Tetua Agung. Di sebuah rumah kayu kuno, kakak kedua dan Hu Meier membungkuk di depan 3 orang. Mereka adalah orang-orang tua yang tinggi dan menawan. Yang di tengah mempunyai rupa yang keras dan ciri-ciri yang tajam. Tidak dapat digerakkan seperti batu. Yang Mulia Si. Guru Liu Su. Di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua kurus dengan mata seperti manik-manik yang digunakan khusus untuk melahap Hu Meier. Bongkahan ketampanan feminin ini, dia tidak lain adalah tetua kedua, gurunya. Sedangkan yang di sebelah kanan, wajahnya kusam dan janggutnya goyah. Dia bertugas mendistribusikan sumber daya sekte. Grand Elder. Dia memiliki bobot yang tidak dimiliki oleh sesepuh lain di sekte tersebut. Faktanya,
Sebagian besar yang mulia harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ketiganya duduk di sofa, memperhatikan keduanya sementara seorang pria berotot di sampingnya memasang tampang buas. Bahkan sikap diamnya pun tidak bisa menyembunyikan aura kejamnya. Guihu, aku tahu sulit menyembunyikan aura jahat dari metode kultivasi itu. Tapi setidaknya kamu bisa mengendalikannya dan menempanya menjadi senjata. Penatua Agung menoleh. Pria itu membungkuk. Terima kasih guru. Saya akan mengingatnya. Guihu menarik napas dan aura buasnya terpotong menjadi dua. Tetua Agung tidak bereaksi sementara Yang Mulia Si tersenyum. Guihu adalah murid utama karena suatu alasan. Di lapisan ketujuh dari Radiant State dan metode budidaya peringkat terdalam teratas, Underworld Vien, hampir tidak ada elit yang bisa melawannya. Tuan benar, kakak laki-laki senior luar biasa. Saya tidak sabar menunggu. Dengan bantuan kepala kakak laki-laki, tidak ada murid lain yang bisa menghalangi kita untuk menjadi elit. Liu Su berbicara dengan nada paling rendah hati. Yang Mulia Si tersenyum. Grand Elder melambaikan tangannya. Tidak penting. Guihu membantumu adalah bagian dari perjanjian. Meskipun Yang Mulia Si memiliki banyak murid elit, saya akan menyusahkan Tuan untuk menjaga Guihu. Hahaha. Tentu saja. Guihu akan menghilangkan banyak rintangan bagi kita. Dia baru saja menyelesaikan satu posisi elit. Kita semua berada di pihak yang sama di sini dan tentu saja harus saling membantu. Mata Yang Mulia Si bersinar. Penatua Agung mengangguk. Tidak bergabung dalam Demon Seminsek bukan berarti hanya para tetua dan Yang Mulia yang tidak bisa mengambil keuntungan. Tapi bahkan murid-murid mereka pun akan mengalami akhir yang terlalu dini. Dengan cara yang sama, masa depan para elit yang menjanjikan menemui ajalnya di tangan Guihu dan pihak lain. Berdasarkan tren saat ini, hanya ketiga orang ini yang berharap menjadi elit dan kaya sumber daya. Sambil nyengir, Yang Mulia Si tidak sabar untuk mencelupkan jarinya. Saya tidak percaya Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai menemukan begitu banyak sekutu untuk membuat kedua penjahat itu kembali. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan mengambil dua tempat. Tidak ada pilihan lain. Bakat yang patut ditiru ada di mana-mana. Beberapa dekade yang lalu, kami adalah orang-orang yang menjadi elit. Tetapi para tetua dan Yang Mulia tidak memiliki murid untuk digunakan dan lebih menyukai Yang Mulia Qi dan yang lainnya. Mereka pasti sangat gembira karena telah mencuri dua tempat dari kita. Tetua kedua mengejek, sisanya mengangguk. Yang Mulia Si memperingatkan, apakah kita akan bertahan saja? Apakah kita akan membiarkan orang lain mengambil roti kita? Mengapa tidak menimbulkan kemarahan publik? Kami juga tidak mudah menyerah. Dengan menghilangkan benih-benih itu kita akan melakukannya dari bayang-bayang. Bahkan jika orang-orang tua itu mengetahuinya, mereka tidak punya bukti. Kami akan membuat mereka membayar kerugian kami. Yang lain mengangguk. Namun Liu Su berbicara. Guru, saya punya permintaan. Berbicara. Pemimpin sekte telah membawa seorang murid, Zuo Fan, dari luar dan menempatkannya di kantor perburuhan. Saya meminta Tuan yang terhormat untuk menyelidikinya. Liu Su menatap mata Yang Mulia Si. Yang Mulia Si belum pernah melihat muridnya menunjukkan ekspresi setenang itu. Dengan semangat yang begitu besar. Bukankah dia hanya seorang guru? Apa masalahnya? Ini serius, aneh, dan berbelit-belit. Liu Su menangkupkan tangannya. Dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan dikirim ke kantor tenaga kerja. Tanpa kejahatan apapun. Meskipun pemimpin sekte telah membawanya, mereka belum pernah bertemu. Dan akhirnya, kekuatannya yang luar biasa tidak sesuai dengan lapisan ketujuh budidaya surga yang mendalam.
Sedemikian rupa sehingga bahkan adik perempuan junior Meyer pun tidak bisa mengalahkannya. Tuan, ada sesuatu yang berbau busuk di sini. Alis yang mulia si berkerut. Sungguh aneh. Dan keanehan seperti itu pasti menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Itu pasti rencana pemimpin sekte. Yang mulia si. Bukankah pemimpin sekte akan datang menemui kita jika kita ikut campur? Bagaimanapun, kami agak kurang ajar selama beberapa dekade terakhir. Grand Elder khawatir. Yang mulia si tenggelam dalam pikirannya sebelum mengambil keputusan. Metode pemimpin sekte kejam dan licik. Dia tidak bisa menyerang kita secara terbuka dan hanya bisa memainkan beberapa trik. Membiarkan rencananya membuahkan hasil akan mengancam masa depan kita. Yang pertama menyerang punya inisiatif. Tidak peduli betapa pentingnya bocah itu terhadap rencana pemimpin sekte. Menyingkirkannya akan menyelesaikan segalanya. Kamu ingin menanganinya? Grand Elder berseru. Tetapi siapa yang harus kita kirim? Melihat yang lain. Yang mulia si berkata. Berdasarkan kata-kata Liu Su, anak itu adalah sebuah anomali. Lebih kuat dari apa yang ditentukan oleh kultivasinya. Bahkan Guihu pun akan gagal. Itu akan memberi pemimpin sekte alasan untuk membesar-besarkan hal ini. Dengan pergi sendiri, aku akan menyelesaikannya dalam satu pukulan tanpa ada yang lebih bijak. Kamu ingin melakukannya sendiri. Grand Elder melambai dengan panik. Tidak mungkin. Aturannya menyatakan tidak ada sesepuh atau yang mulia yang boleh menyentuh seorang murid. Bahkan seorang pekerja sekalipun. Bahkan saat mengambil material. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang lingkaran Asura berlaku. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menyentuh kantor tenaga kerja sama sekali. Kegagalan berarti menghancurkan segalanya. Yang mulia si menepis kekhawatirannya. Semuanya berujung pada pencemaran nama baik kita. Dia tidak akan jongkok jika aku tidak meninggalkannya. Atau menurutmu seorang anak yang bahkan belum berada di tahap radiant pun bisa melakukan itu? Bersembunyi tidak termasuk dalam aturan sekte. Liu Su. Di mana dia? Tuan, dia ada di kuburan. Dengan malam tanpa bulan dan angin kencang. Ini adalah lokasi paling terpencil. Yang mulia si memberi isyarat. Jaga tubuhku selagi aku pergi. Sebuah bayangan terbang dari tubuhnya dan melesat ke arah Zuofan. Sisanya tetap menjaga kapal. 1 jam kemudian, sebuah bayangan bersiul ke kuburan untuk mencari Zuofan. Di mana bocah nakal itu bersembunyi? Mata yang mulia si bersinar seperti matahari mencari sasarannya. Ketika dia terbang dalam bentuk jiwa, dia mengambil sesuatu dan dengan mengikuti jejaknya, dia menemukan sesuatu yang beriak. Pang itu bahkan telah memasang penghalang. Sayang sekali semuanya diperdebatkan di bawah ethereal stage. Aku akan mengambil kepalamu. Yang mulia si langsung menyerang. Namun sebelum dia bisa masuk, sesuatu menghantamnya dan menjatuhkannya. Sambil menangis di dalam hati, Yang mulia si merasakan sesuatu yang aneh dan familiar tentang kabut abu-abu yang menimpanya dan dia berlari tanpa kehilangan waktu. Kabut abu-abu memilih untuk melepaskannya. Melihat kembali ke penghalang. Sebelum menghilang, keheningan kembali menyelimuti. Dengan Zuofan tidak menyadari bahwa dia hampir mati. Jiwa yang mulia si kembali ke pakaian dagingnya. Dan reaksi pertamanya adalah kehabisan darah. Yang mulia si, apa yang terjadi? Grand Elder gelisah. Yang lainnya juga sama. Apa yang bisa membuat seorang ahli tahap ethereal menderita luka yang begitu parah? Yang mulia si tergagap. Itu yang mulia. Katakan apa? Semua orang terdiam. Si Pang memiliki yang mulia yang bertindak sebagai pengawalnya. Siapa dia?
Bab 549, Kompetisi Sekte Dalam. Keheningan yang mencekam menggerogoti pikiran mereka yang terkejut. Pakar nomor 1 dari Sekte Penipu Iblis, Yang Mulia, adalah seorang pengawal. Siapa Pang itu? Tetua Agung berkata. Yang Mulia Si, apakah Anda yakin itu dia? Tidak ada kesalahan. Tidak peduli betapa misteriusnya Yang Mulia di sekitar sekte tersebut. Dengan sebagian besar hanya melihat bentuk jiwanya. Tetapi aura dan kekuatan itu tidak diragukan lagi berasal dari Yang Mulia. Apakah itu berarti Yang Mulia mengetahui segalanya? Penatua Agung menghela nafas. Yang Mulia Si mengerutkan kening. Tidak yakin. Yang Mulia menghentikan saya sebelum saya bisa menemui anak itu. Rasanya lebih seperti dia tidak ingin berselisih denganku. Dan hanya memperingatkanku. Itulah satu-satunya alasan saya masih hidup. Semua orang merenung. Benar. Apakah itu berarti Yang Mulia ingin menjaga sekte ini agar tidak terjerumus ke dalam kekacauan? Penatua Agung merenung. Yang Mulia Si berkata, saya kira juga begitu. Tidak peduli seberapa kuat Yang Mulia, kami juga tidak mudah menyerah. Membawa kita keluar akan membuat para murid dalam dan elit berbalik sementara para tetua dan Yang Mulia lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat murid mereka naik pangkat. Sekte ini akan berantakan. Yang Mulia selalu peduli pada tujuan yang adil dan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Yang harus kita lakukan hanyalah tidak mendorongnya. Tuan, apakah itu berarti kita tidak bisa membunuh anak itu? Liu Su merasa khawatir. Yang Mulia Si memutar matanya dan menunjuk pada dirinya sendiri. Bukankah sudah jelas dari keadaan saya? Jangan sentuh anak itu. Sementara itu, saya akan menyelidiki pemimpin sekte dan mencari tahu siapa dia dan mengapa Yang Mulia begitu terpaku padanya. Liu Su mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa besar anomali Zuo Fan, kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Setelah melalui pertimbangan lebih lanjut, mereka mencapai kesepakatan. Tidak ada yang boleh membuat keributan, terutama melawan Zuo Fan sebelum kompetisi batin. Jangan sampai mereka memprovokasi Xie Yue dan Yang Mulia. Saat fajar, mereka bubar tepat ketika mereka menerima pemberitahuan bahwa pemimpin sekte telah mengadakan pertemuan para tetua dan Yang Mulia. Di sana, mereka mendengar Xie Yue mengampuni Kuilang dan Yue Ling dan mengembalikan mereka sebagai murid batin. Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai sangat gembira. Harapan mereka kembali menyala dengan murid-murid yang menjanjikan untuk posisi elit. Mereka bahkan bersatu dengan sesama tetua dan Yang Mulia untuk mengajukan petisi atas kasus mereka. Namun pemimpin sekte mengumumkannya atas kemauannya sendiri dan tepat sebelum kompetisi sekte besar dalam. Upaya terakhir bagi orang-orang lama ini untuk meraih keuntungan. Faksi Yang Mulia Si menahan diri untuk tidak berperang dan menyerahkan kedua tempat itu dengan rendah hati dan anggun. Berkali-kali, Yang Mulia Si membuat beberapa komentar tentang Zuo Fan untuk menguji keadaan. Tetapi Xie Yue tidak ikut serta dalam kesempatan itu. Dengan Kuilang dan Yue Ling kembali ke sekte dalam dan dia merasa hampa sehubungan dengan masalah Zuo Fan. Yang Mulia ini merajuk keluar dari aula pemimpin sekte. Kuilang dan Yue Ling dipekerjakan kembali dan bekerja keras untuk kompetisi batin 3 bulan kemudian. Begitu pula murid lainnya. Setiap orang memberikan segalanya untuk meraih peluang terkecil sekalipun untuk menjadi elit. Tren budidaya sedang populer di sekte yang membuat bulan-bulan ini berlalu tanpa insiden. Di tribun setinggi 10 meter, para tetua menyaksikan kompetisi dengan mata dingin. Di kursi tertinggi adalah Xie Yue. Dadanya membusung. Kepalanya terangkat, seperti pemimpin sekte sejati. Di sebelah kirinya adalah Yang Mulia. Dimulai dengan Yang Mulia Si.
Sementara di sebelah kanannya ada penatua agung dan penatua lainnya. Para tetua baru tidak layak disebutkan. Penontonnya penuh sesak. Dengan murid luar menikmati kesibukan dan mempelajari apa yang harus dicari ketika mereka menjadi murid batin. Semua berdengung dan berkomentar. Menunggu pemimpin sekte memulai kompetisi yang dirindukan setiap murid. Medan perang yang kejam. Hahaha. Sepertinya Yang Mulia tidak ada untuk bergabung dengan kita. Yang Mulia Si berkomentar di sebelah Xie Wuyue. Xie Wuyue hanya meliriknya. Yang Mulia Si adalah Yang Mulia kedua. Jika Yang Mulia tidak ada, dia mempunyai hak untuk mendekat. Xie Wuyue tidak menunjukkan cemoohannya. Yang Mulia menikmati kedamaian. Persaingan batin tidak begitu besar untuk membuatnya datang. Apalagi persaingan luar. Saya juga tidak akan berada di sini jika tidak perlu. Jenggot Yang Mulia Si bergetar karena marah. Xie Wuyue menusuknya. Mengetahui bahwa dia telah mencurangi persaingan batin. Dia memberikan kritik tidak langsung sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Semua karena mereka memiliki kendali penuh atas tempat tersebut. 3 di antaranya diambil oleh murid mereka, Gui Hu, Liu Su dan Hu Meier. Sisanya diserahkan kepada para tetua dan Yang Mulia lainnya untuk menenangkan mereka, yaitu Kuilang dan Yueling. Adapun murid-murid lainnya, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengambil mereka, atau mereka akan dihabisi jika mencoba. Kompetisi sekte dalam telah berubah menjadi formalitas belaka seiring berjalannya waktu. Pemimpin sekte, kami tidak terlalu egois untuk tidak peduli pada orang lain. Tetua Agung tidak menangkap ejekan Xie Wuyue dan tersenyum. Xie Wuyue mengerutkan kening, penuh kebencian. Dia dan Yang Mulia Si bersekongkol dan sulit dilawan. Sayang sekali Yang Mulia hanya peduli pada Dao dan meninggalkan ruangan Yang Mulia Si untuk merebut kekuasaan. Atau jika Yang Mulia dan tetua saling menjaga satu sama lain, hal ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika Yang Mulia kembali, merebut kendali sangatlah sulit. Ini meninggalkan satu-satunya secercah harapan yang menyinari Zuo Fan, si anomali, untuk memberantas korupsi ini. Xie Wuyue menghela nafas. Tidak menemukan Zuo Fan di bawah dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menunggu lagi. Saya hanya berharap dia muncul tepat waktu. Mulai. Xie Wuyue menjentikkan lengan bajunya. Para tetua juri membungkuk kepada pemimpin sekte dan yang lainnya. Sebelum berteriak, biarkan kompetisi sekte dalam dimulai. Semua murid berteriak. Para juri mengambil pita dan membacakan nama-nama di atasnya. Pertarungan dimulai dengan kedatangan para kontestan sementara penonton semakin meriah. Namun tak seorang pun memperhatikan 3 bayangan yang berjarak 1000 meter. Duduk di atas pohon. Hahaha. Kompetisi membosankan lainnya. Pada tingkat ini, para elit hanyalah rata-rata. Dengan murid-murid yang menjanjikan dibiarkan mati di sekte dalam. Seseorang tertawa. Yang lain menghela nafas. Begitulah kebusukan yang membusuk di dalam sekte kita. Hal itu membuat tindakan Wuyue menjadi membosankan. Apa gunanya menonton ulang hal yang sama berulang kali? Jika itu aku pasti akan meledak sekarang. Melihatnya sekarang, saya pikir tidak memiliki pemimpin sekte masih merupakan berkah tersembunyi. Hahaha, benar. Keberuntungan kita besar. Mengingatkanku pada pertemuan naga ganda. Ketika hanya kami berempat yang selamat setelah anak-anak kaya itu membunuh yang lain. Keberuntungan kami bisa dibilang seperti dewa. Menenun kain yang sama yang menghancurkan kami saat itu. Tawa orang ketiga berakhir dengan kemarahan. Orang pertama menghela nafas. Ya, beberapa elit masih hebat. Ya, sangat bagus. Tapi siapa yang akan memimpin tim Double Dragon Gathering?
Siapa yang peduli betapa hebat dan perkasanya seseorang? Bahkan yang terbaik di seluruh dunia. Jika Anda tidak bisa bekerja sama, apa yang mungkin bisa mereka capai? Suara ketiga mengoceh. Yang kedua menggelengkan kepalanya. Yang pertama memandang yang kedua. Ngomong-ngomong, Wu Yue membawa pria tangguh dari Tianyi. Kan? Bagaimana dia? Jangan ingatkan aku. Saya tahu tentang Regent Estate di Tianyi, yang dilanda kecenderungan narsistik. Pemeliharaan ini, pemeliharaan itu, mengganggu sampai di sini. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Yang ketiga menembak jatuhnya. Dua lainnya mengangkat bahu. Bukannya mereka tahu bahwa orang yang datang ke sekte perencana iblis bukanlah Huang Puqingtian tetapi Zhuo Fan. Iblis yang tiada duanya. Sementara itu, di kuburan, sesosok tubuh cantik keluar dari Black Wind Arai. Matanya berkedip dengan tatapan tajam. Zhuo Fan mengangguk dan menyerahkan sebuah botol. Cepat ambil, lalu selesaikan tugasmu. Bab 550, Kebrutalan. Retakan. Dengan kabung, seorang pria kurus berputar keluar dari ring dan meludahkan darah saat keluar. Musuhnya tinggi dan kokoh, kejam dan kejam. Kuilang yang diangkat kembali. Pertandingan ke-8 di ring ketiga jatuh ke tangan Kuilang. Hakim menunjuk ke arahnya. Penonton pun heboh. Lihat itu. Hanya dalam satu serangan, kakak senior Lin Feng kalah. Meskipun memiliki budidaya Radiant Stage lapisan keempat yang sama, bahkan puluhan tahun di kantor tenaga kerja tidak dapat menahan Kuilang. Itu wajar saja. Siapa yang bisa bertahan melawan Black Yama saat itu? Dengan penampilannya, tempat elit mungkin akan diambil. Peluangnya tinggi. Tapi kakak senior Lin Feng bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir namun tidak ada hasil. Tidak ada yang mengharapkan iblis lama untuk kembali lagi. Mereka menghela nafas saat Lin Feng yang tidak sadarkan diri dibawa pergi. Yang lain menyesali nasib buruknya. Tepat ketika dia melaju melewati putaran, musuh bebuyutan ini menjatuhkannya ke bumi. Namun desahan itu hanya berlangsung sebentar. Tertegun oleh tangisan yang datang dari deringan lain. Yueling mengamati sosok berdarah dengan mata dingin dan tanpa ampun. Sepertinya dia bukan manusia, tapi sebuah benda. Pertandingan ke-7 pada ring ke-4 jatuh ke tangan Yueling. Hakim meneriakkan hasilnya. Semua orang menggelengkan kepala. Kakak-kakak senior mereka kurang beruntung dalam kompetisi ini. Dengan tempat yang sudah langka, dua monster telah kembali dan mengurangi peluang mereka untuk menang. Adapun tiga lainnya, tiga teriakan terdengar berturut-turut. Pertandingan ke-6 di ring ke-9 jatuh ke tangan Liu Su. Pertandingan ke-7 di ring ke-8 jatuh ke tangan Hu Meier. Pertandingan ke-13 pada deringan pertama jatuh ke tangan Gui Hu. Penonton mengejak, lalu mengangkat bahu. Mereka seharusnya tahu bahwa orang yang menempati posisi elit adalah mereka berlima. Sisanya hanyalah tambahan agar terlihat bagus saat melakukannya. Semua orang beralih ke tahap pertama dan melihat ke-13 mayat dingin yang tergeletak di sana karena tangan berbahaya dari kepala kakak laki-laki Gui Hu. Dia terlalu cepat dan brutal, membunuh mereka dalam sekejap setiap saat. Saat satu mayat jatuh ke tanah, terlempar dari ring, mayat lainnya sudah jatuh, seperti mesin pembunuh. Kepala kakak laki-laki. Aku kalah. Seorang pria kurus di lapisan ketiga Radiant State terguncang melihat tatapan buas Gui Hu. Dia menyerah bahkan sebelum naik ke sana. Hakim memandangnya dengan dingin. Pertandingan ke-14. Retakan. Suara itu bergema di telinga semua orang, mengakibatkan pria kurus itu membuka matanya lebar-lebar sebelum terjatuh ke tanah saat darah mengalir dari dahinya.
Guihu menghabisinya dengan satu serangan telapak tangan. Ses. Semua orang tersentak. Hati mereka menggigil ketakutan. Mengapa membunuhnya saat dia kalah? Kami adalah penggarap iblis. Benar. Kami kejam. Juga benar. Tetapi setidaknya kami juga sesama murid. Satu-satunya kematian dalam kompetisi ini datang dari Guihu, yang kehabisan darah. Hakim tampak kesal. Dia tidak membunuh di atas panggung tetapi di luar panggung dan setelah lawannya berhenti. Tadinya aku akan menyatakan hasilnya dan kamu membunuhnya di depan hidungku. Guihu mengalihkan pandangan dinginnya ke arahnya. Dia seharusnya tidak masuk. Dorong itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pantat biadabmu akan menunggunya di atas ring? Hakim menarik napas untuk meredakan amarah yang datang. Pertandingan ke-14 pada ring pertama jatuh ke tangan Guihu. Berikutnya, kami kalah, teriakan datang dari bawah saat mereka lari ketakutan. Hakim bersimpati pada mereka. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kematian. Dia menyatakan, pemenang terakhir di ring pertama, Guihu, mengaum. Penonton bersorak. Meskipun Guihu memiliki tatapan mati yang sama saat dia meninggalkan ring, pesaing dari ring lainnya menoleh dan menggigil. Setelah 1 jam, setiap ring memiliki pemenang. Liu Su, Hu Meier, Yue Ling dan Kui Lang adalah yang jelas. Sementara sisanya lebih sulit meraih kemenangan. Mereka kehabisan tenaga baik tubuh maupun pikiran. Mengetahui bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan yang akan datang. Hanya 5 yang bisa menjadi elit. Ayo, tarik lawanmu tetapi hanya 5 yang terkuat yang boleh maju. Seorang penatua memberikan sebuah kotak. 5 unggulan kompetisi acuh tak acuh sementara yang lainnya pahit. Mereka jauh dari tandingan mereka. Namun tetap berani melewatinya. Seorang pria tampan menghela nafas ke arah kotak itu dan memberikan tiketnya kepada yang lebih tua. Elder, ini dering kelima. Penatua itu mengangguk. Lalu muncul tangan kasar yang masuk ke dalam kotak. Segera memperlihatkan senyuman menyeramkan. Hehehe, kebetulan sekali. Aku juga ada di ring kelima. Guihu mengarahkan pandangan haus darahnya pada orang pertama. Menggigil karena terkejut. Pria itu melambaikan tangannya. Kakak senior yang berkepala H. Aku akan retakan. Pria itu terjatuh karena satu tamparan dari Guihu. Hati semua orang tenggelam. Mata mereka bergerak-gerak. Guihu adalah binatang yang kejam. Tetua itu mengerutkan kening. Pertandingan belum dimulai. Apa gunanya? Lagi pula itu akan berakhir dengan cara yang sama. Hahaha, Guihu terkekeh. Orang tua itu menghela nafas. Yang kuat dihormati di sekte setan dan Guihu adalah murid terkuat. Dia tidak bisa berkata apa-apa ketika pria itu bisa mendukung sikapnya. Selain itu, sebagai murid tetua agung, dia punya banyak alasan untuk memamerkan sikapnya. Sisanya, lanjutkan. Orang tua itu memberikan kotak itu kepada orang berikutnya. 4 orang lainnya mengambil tempat mereka sementara para tambahan menggigil dari tampilan Guihu saat mereka sampai di dalam. Untuk menangis dengan suara keras. Persaingan batin adalah hukuman mati. Saya pikir hanya Asura Circle kantor tenaga kerja yang merupakan pembunuh. Wajah mereka yang kesakitan mengocok isi kotak. Terus-menerus ragu-ragu sebelum akhirnya menggambar. Dering keempat, VS Hu Meier. Seorang murid pucat dengan bahu merosot memberikan kertas itu kepada sesepuh yang mengumumkan. Tapi kemudian mata pria itu berbinar ketika dia melihat lekuk tubuh Hu Mei yang menawan. Hatinya berbunga-bunga. Jiwanya akan terbang dalam kebahagiaan. Oh, itu kakak perempuan Meier. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Semua orang membicarakan tentang kulit mulusnya.
Betapa berharganya kematian di tangan bunga mungil ini. Karena aku akan kalah. Setidaknya kakak perempuan Meyer yang akan memberikan pukulannya. Dia melongo ke arah Hu Meyer yang memberinya tatapan malu-malu. Adik laki-laki, tubuhku lemah. Mohon bersikap lunak. Tentu saja, pria itu menganggukkan kepalanya. Meneteskan air liur saat jantungnya berdebar kencang. Semua orang iri. Betapa beruntungnya bajingan ini bisa bertemu dengannya. Tinggalkan sesuatu untuk kita. Bukankah kita semua berteman? Sedangkan wajah Kuilang terlihat berat dan serius. Hanya para tetua yang mencibir. Idiot. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan pengendalian diri yang buruk. Bersambung.